Bang Rasman, apa yang diposisikan ke Komnas HAM gitu ya? Oke. Ini saya tidak mengatakan Komnas HAM mendukung untuk negara minta maaf. Kalau itu dilakukan Komnas HAM, itu sudah kebablasan, bubar aja Komnas HAM. Yang saya mau katakan adalah bahwa TAP MPR tadi misalnya, Undang 45 aja bisa diamandemen. Apalagi TAP MPR seperti itu. Mengatakan kan Pak Harto dan keluarganya. Nggak usah dulu Pak Harto, keluarganya mana sih yang divonis bersalah dalam hal tindakan pidana korupsi, kolusi, nepotisme? Nggak ada. Nah, kemudian sampai dia meninggal, oke lah ada perilaku-perilaku yang lain. Karena tapi yang negara nggak pernah menuntut. Nah, oleh karena negara tidak tapi kalau kita dari perspektif sejarah itu kan merunut dia. Sekarang muncul sejarah baru, Bang Masinton. Misalnya, itu jelas Timur Tengah, jelas. Tadi kami sudah sepakat dengan katakan Bung Pubida. Kalau Pak Harto bertahan waktu itu, kita mungkin sudah tercerai-berai seperti Timur Tengah hari ini. Bukankah itu sebuah apresiasi yang tinggi kepada Pak Harto? Tidak ada. Dan begitu Pak Harto lengser, itu langsung relatif keluarganya tidak turut campur di politik. Bang Masinton, berani nggak sih era Jokowi ini meluruskan sejarah begitu? Sebenarnya bagaimana sih posisi Pak Harto ini begitu? Berani kayaknya. Pelurusan sejarah itu harus agar kita bisa menatap masa depan itu dengan baik, bahwa ada sejarah kelam. Enggak, saya mau tanya, sejarah 65 ini yang dimasukkan apa dengan dua perspektif ini? 65 ini PKI ini aktornya Pak Harto atau siapa ini sekarang? Saya kira Komnas HAM harus jelas nih, biar kita paham nih. Ngomong dalam yang mana nih? Saya udah ngerti maksudnya yang mana nih sekarang. Dalam konteks sumber pustaka yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi 65 itu yang kita tonton itu palsu maksudnya. Saya tidak mengatakan itu. Ada dua versi dan atau lebih. Terus versi yang mana yang benar menurut Komnas HAM? Nah, bagaimana pertanyaan itu diajukan hanya ke saya? Ajukan ke negara ini. Ya, ajukan ke negara ini. Komnas HAM itu kan tugasnya menilai mana pelanggarannya. Saya mau tanya Komnas HAM versinya yang mana, Pak? Kita punya versi Pak Harto sendiri. dihukum ke dia bersalah 65 atau Pak Soekarno yang dianggap ikut di PKI? Yang mana yang benar? Punya versi sendiri, ya. Tetapi penyelidikan Komnas HAM ya menemukan bahwa terkait dengan peristiwa 65 itu ada setidak-tidaknya dua versi. Satu yang dibuat oleh era Pak Harto dengan seluruh buku dan film, kemudian satu hasil para peneliti baik dalam maupun luar negeri rekomendasi dari yang menyatakan berbeda. Nah, menurut kami kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu berada di antara dua cerita ini atau lebih itu. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada kembali saya terangkan sikap Komnas HAM di mana? Kiri apa kanan? Undang-Undang 26 kan. Undang-Undang 26 itu ada yang namanya tanggung jawab komando. Jadi kalau Anda menjadi Panglima Kopkamtib, kemudian terjadi sesuatu dengan anak buah Anda di mana-mana, Undang-Undang 26 mengatakan Anda take responsibility. Beda dengan Undang-Undang 39. Jadi Panglima tertingginya waktu itu siapa? Panglima tertingginya bukan Bung Karno. Itu karena itu hasil penyelidikan. Saya menjaga teguh hasil penyelidikan itu sebagai sesuatu yang belum bisa dibuka. Saya mau ketegasan. Komnas HAM itu cenderung mengatakan bahwa Pak Harto itu merekayasa 65 atau apa? Tadi belum selesai. Nih, bahasa Bapak upayanya belum selesai. Nah, kalau upaya belum selesai, berarti Komnas HAM itu tidak bisa memberikan rekomendasi untuk menahan bahwa gelar itu tidak boleh diberikan. Karena tidak ada rekomendasi yang benar. Maka kita inginnya gimana? Karena tidak ada rekomendasi yang pasti. Tidak ada rekomendasi apa? Rekomendasi untuk menunda pemberian gelar. Karena belum ada kesimpulan oleh Komnas HAM. Belum ada kesimpulan ya kan? Kesimpulan penyelidikan. Ada dualisme saja. Ada dualisme. Tapi kesalahan belum ada. Maka kami mengusulkan hasil penyelidikan dilanjutkan ke Kejaksaan Agung. Nah, itu tidak gampang. Sikap Komnas HAM apa sekarang? Sikap Komnas HAM yang soal apa? Soal apa dulu? Soal apa dulu? Di tengah-tengah. Soal apa dulu? Cuma satu yang suka kita di tengah-tengah, yang lain jangan. Soal apa dulu? 65. Iya. 65. Sekarang versi 2 tadi Komnas HAM melihat yang mana yang benar. Yang ini yang hasil penelitian ada dua cara untuk menentukan kebenaran itu ya. Satu yudisial,
satu proses rekonsiliasi untuk pengungkapan kebenaran. Karena hasil penyelidikan Komnas HAM itu baru sebut dugaan. Bung Nurholis, kalau Iya. proses rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah Jokowi ini, pasti kan nggak susah dong memberikan gelar. Kan udah terjadi rekonsiliasi. Makanya kita usulkan. Kedua-duanya juga bisa. Ke yang tokoh yang sebelumnya juga bisa Iya, kan sebetulnya, makanya kan? kita usulkan ya. Jadi saya yakin sekali akan terjadi karena pemerintah Jokowi ini banyak gebrakannya. Saya kira iya. Kita akan lihat begitu Mas, karena Saya kira melanjutkan di pro kontra tahapannya berikutnya. jangan Tetap bersama shortcut. kami. Itu aja sih saya.